Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Saya akan mempresentasikan proposal penelitian saya dengan judul Persepsi Masyarakat tentang keberadaan pembangkit listrik tenaga panas bumi di Desa Ulu Belu, Kecamatan Gulewa, Kabupaten Ngada. Bab 1, Pendahuluan 1.1 Latar belakang. Pembangunan dan lingkungan adalah dua komponen yang tidak dapat dipisahkan dan saling mempengaruhi. Pembangunan merupakan suatu proses yang multidimensi dan melibatkan segala sumber daya yang ada dalam rangka usaha meningkatkan kualitas hidup manusia dan masyarakat, yang dilakukan secara berkelanjutan serta berlandaskan kemampuan yang mencakup pada ilmu pengetahuan dan teknologi serta memperhatikan permasalahan yang ada. Pelaksanaan pembangunan membutuhkan faktor lingkungan, baik lingkungan fisik maupun lingkungan sosial. Lingkungan fisik dibutuhkan dalam rangka penyediaan sumber daya alam yang akan diperoleh lebih lanjut guna memenuhi kebutuhan manusia. Sedangkan lingkungan sosial menyediakan sumber daya manusia sebagai pelaku pembangunan. Einstein dalam Sutomo mengungkapkan adanya beberapa faktor dari keuntungan sosial atau manusia dan perilakunya yang berpengaruh terhadap hadirnya masalah pencemaran dan kelestarian lingkungan. Faktor-faktor tersebut adalah: yang pertama, pertumbuhan penduduk yang pesat dan mengakibatkan meningkatnya permintaan akan makanan, energi, dan beberapa produk yang lain. Yang kedua, konsentrasi penduduk di daerah perkotaan menyebabkan berbagai limbah yang harus diserap oleh ekosistem dan lingkungan. Yang ketiga, proses pembangunan dan modernisasi yang meningkatkan penggunaan teknologi modern dan pola konsumsi. Rumusan masalah di sini: yang pertama, bagaimana karakteristik masyarakat serta pengetahuan masyarakat mengenai keberadaan pembangkit listrik tenaga panas bumi di Desa Ulu Belu, Kecamatan Gulewa, Kabupaten Ngada. Yang kedua, bagaimana persepsi masyarakat terhadap pembangkit listrik tenaga panas bumi di Desa Ulu Belu. Yang ketiga, bagaimana hubungan antara karakteristik masyarakat dengan persepsi masyarakat terhadap kegiatan pembangkit listrik tenaga panas bumi di Desa Ulu Belu, Kecamatan Gulewa, Kabupaten Ngada. Tujuan penelitian di sini: yang pertama, mengkaji karakteristik masyarakat serta pengetahuan masyarakat mengenai pembangkit listrik tenaga panas bumi di Desa Ulu Belu, Kecamatan Gulewa, Kabupaten Ngada. Yang kedua, menganalisis persepsi masyarakat terhadap pembangkit listrik tenaga panas bumi dilihat dari aspek sosial, ekonomi, dan lingkungan di Desa Ulu Belu. Sedangkan yang ketiga, menganalisis hubungan antara karakteristik masyarakat dengan persepsi masyarakat terhadap kegiatan PLTP di Desa Ulu Belu atau kegiatan pembangkit listrik tenaga panas bumi di Desa Ulu Belu. Manfaatnya di sini adalah memberi informasi mengenai kebermanfaatan pembangkit listrik tenaga panas bumi untuk lingkungan yang berkelanjutan. Yang kedua, pembangunan ilmu geografi khususnya dalam analisis spesialis untuk mengetahui dampak dan adanya pembangkit listrik tenaga panas bumi di Desa Ulu Belu
terhadap sosial ekonomi masyarakat lokal. Yang ketiga, sebagai masukan dan informasi bagi pihak terkait dalam melakukan pengembangan penelitian sejenis di kemudian hari. Lanjut ke bab 2, tinjauan pustaka. Penjelasan konsep persepsi. Persepsi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah tanggapan penerimaan langsung dari sesuatu atau serupa atau proses seseorang mengetahui beberapa hal melalui panca indera. Persepsi masyarakat menurut Irwanto adalah kita menanggapi bahwa gejala di luar dari kita melihat ilmu indera yang kita miliki. Proses penerimaan rangsangan ini disebut penginderaan. Persepsi timbul karena ada dua faktor, baik faktor internal maupun faktor eksternal. Faktor internal antaranya tergantung pada proses pemahaman termaksud di dalamnya sistem nilai, tujuan, kepercayaan, dan tanggung jawabnya terhadap hasil yang dicapai. Sedangkan faktor eksternal berupa lingkungan. Masyarakat menurut Darwis dijelaskan bahwa masyarakat adalah manusia yang menjalani kehidupan yang terintegrasi dalam kebudayaan sebagai alat. Berdasarkan definisi mengenai masyarakat tersebut, dapat disimpulkan bahwa masyarakat merupakan kumpulan manusia yang terorganisir dan berkelanjutan menjalankan suatu sistem sosial. Pembangkit listrik tenaga panas bumi. Pembangkit listrik tenaga panas bumi adalah pembangkit listrik yang menggunakan panas bumi sebagai energi penggeraknya. Indonesia dikaruniai sumber panas bumi yang berlimpah karena banyak gunung berapi dari pulau-pulau besar yang ada. Hanya Pulau Kalimantan saja yang tidak mempunyai potensi panas bumi. Pembangkit listrik tenaga panas bumi adalah pembangkit listrik yang menggunakan panas bumi sebagai sumber energinya. Listrik dari tenaga panas bumi saat ini digunakan di 24 negara, serta pemanfaatannya panas bumi digunakan di 70 negara. Tenaga panas bumi dianggap sebagai sumber energi terbuka karena ekstrim pemanasannya jauh lebih kecil dibandingkan dengan muatan panas bumi. Untuk membangkit listrik dengan panas bumi dilakukan dengan mengebor tanah di daerah yang memiliki potensi panas bumi untuk membuat lubang gas panas yang akan dimanfaatkan untuk menghasilkan heat uap, sehingga upaya yang bisa menggerakkan turbin uap yang tersambung ke generator. Untuk panas bumi yang menyiapkan tekanan tertinggi dapat langsung memutar turbin generator setelah uap yang keluar dari turbin terlebih dahulu. Landasan teori persepsi. Kata persepsi sering dimaknai dengan pendapat, sikap, perasaan, bahkan
selalu berhadapan dengan suatu objek dan suatu peristiwa tertentu. Persepsi selalu menggambarkan pengalaman manusia tentang objek, peristiwa, atau hubungan-hubungan yang diperoleh dengan menyimpulkan informasi atau menafsirkan pesan tentang objek tersebut. Teori sikap. Menurut Alford, sikap merupakan kesiapan mental, yaitu suatu proses yang berlangsung dalam diri seseorang bersamaan dengan pengalaman individu masing-masing, mengarahkan dan menentukan respon terhadap berbagai objek dan situasi. Pembangunan dan masyarakat merupakan komponen yang saling mempengaruhi sama lain. Adanya pembangunan pembangkit listrik tenaga panas bumi merupakan hal yang baru bagi masyarakat di sekitarnya. Hal ini meniru masyarakat untuk menanggapi adanya kegiatan pembangunan tersebut. Tanggapan yang disampaikan masyarakat dipengaruhi berbagai faktor. Faktor tersebut diantaranya adalah pengalaman, pengetahuan, dan harapan. Selain 3 faktor di atas, salah satu faktor lain yaitu dominan adalah faktor pendidikan, di mana faktor pendidikan memiliki peranan penting dalam kegiatan transfer informasi dan dari bidang sumber. Perilaku dan hal ini berupa respon yang diberikan masyarakat terhadap pembangunan pembangkit listrik tenaga panas bumi, baik berupa respon positif maupun respon negatif. Respon tanggapan masyarakat ini dapat dijadikan sebagai acuan maupun dasar pertimbangan bagi pemerintah maupun perusahaan dalam pengambilan keputusan, termaksud di dalamnya mengenai apa yang diinginkan, apa yang diharapkan oleh masyarakat, dan adanya pembangunan PLTP atau pembangkit listrik tenaga panas bumi tersebut. Yang ketiga, metode penelitian. Lokasi penelitian. Penelitian ini dilakukan di Desa Ulu Belu, Kecamatan Golewa, Kabupaten Ngada. Peneliti memilih lokasi penelitian di Desa Ulu Belu karena di desa ini merupakan salah satu desa yang berada di Kecamatan Golewa, Kabupaten Ngada yang keberadaannya sangat dekat dengan pembangkit listrik tenaga panas bumi. Kedua, penentuan informan. Penentuan informan untuk menerima informasi. Penulis menggunakan metode slow sampling. Menurut Surgono, slow sampling adalah teknik penentuan sampel yang mula-mula jumlahnya kecil kemudian membesar. Dalam penentuan sampel, pertama-tama dipilih 1 dan 2 orang untuk membatasi semakin banyaknya informasi. Penulis juga akan membahas sampai mencapai titik jenuh dan mendapatkan data. Data peneliti ini menggunakan metode pengumpulan data, yaitu melalui wawancara secara face to face atau wawancara bertatapan muka dengan partisipasi, serta melakukan proses wawancara dengan menggunakan telepon. Selain melakukan wawancara, penulis juga mengumpulkan data dari sumber-sumber lain yang telah tersedia, di antaranya ialah data-data di Desa Ulu Belu, Kecamatan Golewa, Kabupaten Ngada, di jurnal, di buku, majalah, atau artikel. Penulis juga melakukan survei
Survei yang dilakukan adalah hanya ingin mengetahui dan melihat sejauh mana respon masyarakat berkaitan dengan keberadaan pembangkit listrik tenaga panas bumi tersebut. Cara melakukan survei yang dari rumah ke rumah. Alasan penulisan menggunakan cara ini ialah dikarenakan jumlah penduduk masyarakat yang tidak terlalu banyak di sekitaran pembangkit listrik tenaga panas bumi tersebut. Jenis dan sumber data. Sumber data dari penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Yang pertama, sumber data primer, yaitu sumber data peneliti yang diperoleh secara langsung dari sumber aslinya, yang berupa wawancara dari individu ke kelompok orang maupun hasil observasi dari suatu objek. Sedang data primer yang dimaksud dalam penelitian ini adalah data yang diperoleh langsung dari informan, baik melalui pengamatan maupun melalui wawancara mendalam dengan berbagai hal yang terkait dengan keberadaan pembangkit listrik tenaga panas bumi pada masyarakat Desa Ulu Belu, Kecamatan Goleba, Kabupaten Ngada. Yang kedua, data sekunder, yaitu sumber data penelitian yang diperoleh melalui media perantara atau secara tidak langsung, yang berupa buku, catatan, atau bukti yang telah ada. Data sekunder yang dimaksudkan dalam penelitian ini adalah data yang diperoleh atau tersedia di kantor desa Ulu Belu, Kecamatan Goleba, Kabupaten Ngada, yang digunakan penulis untuk mengetahui gambaran umum lokasi Desa Ulu Belu yang menjadi lokasi dalam penelitian ini. Yang berikutnya, teknik pengumpulan data. Teknik pengumpulan data ini adalah guna menjawab pertanyaan peneliti yang penulis telah mengumpulkan data-data dari sumber yang tepat. Oleh karena itu, penulis menggunakan teknik-teknik dalam penelitian kuantitatif untuk mendapatkan data yang diperlukan dengan teknik yang dipakai oleh penulis tersebut. Teknik yang pertama adalah observasi. Teknik observasi adalah tindakan yang dilakukan untuk mengamati suatu faktor kultural secara langsung. Sedangkan yang kedua, wawancara mendalam. Wawancara mendalam merupakan percakapan yang bertujuan dengan biasanya antara dua orang atau lebih yang diarahkan oleh salah satu dan dengan maksud memperoleh ketentuan. Yang ketiga, situasi studi dokumen. Peneliti juga akan mengkaji tulisan di mana penulis mengambil berbagai referensi atau rekapan gambar yang mempunyai hubungan dengan objek yang akan diteliti. Yang berikutnya, teknik analisis data. Teknis analisis data dalam penelitian kuantitatif adalah data yang berbentuk kata-kata dan berwujud pertanyaan-pertanyaan verbal yang diperoleh dari berbagai sumber dengan menggunakan teknik pengumpulan data yang dilakukan pada saat pengumpulan dan berlangsung. Dan setelah selesai pengumpulan data dalam periode tertentu. Menurut Milas dan Hubertus, dalam Sugiono, analisis data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Yang pertama, reduksi data. Reduksi data dilakukan dengan cara pemilihan dan penyederhanaan data.
Sedangkan yang kedua, penyajian data. Penyajian data dapat memenuhi apa yang sedang dan apa yang harus dilakukan lebih jauh lagi, menganalisis atau mengambil tindakan berdasarkan pemahaman yang diperoleh dari penyajian-penyajian tersebut untuk dapat memudahkan penulis dalam melihat apa yang sedang terjadi sehingga dapat dijelaskan dalam bentuk matriks, grafik, jaringan, bagan, dan dalam bentuk tema. Yang ketiga, dalam bentuk penarikan kesimpulan. Penarikan kesimpulan atau kegiatan verifikasi sudah boleh dilakukan sejak awal penelitian atau permulaan pengumpulan data, di mana data diamati dengan mencari makna dari data-data yang ada, membuat keteraturan, mencatat pola-pola penjelasan dan konstruksi yang memungkinkan, walaupun masih kasar makanya, tetapi akan semakin jelas dengan semakin banyak data yang diperoleh untuk mendukung verifikasi tersebut. Terima kasih.